Bayangin lu lahir di sebuah keluarga biasa aja. Gak ada yang kelihatan mewah, gak ada yang kelihatan istimewa. Rumah sederhana, makan seadanya. Dan tiap hari orang tua lu kerja keras cuma biar dapur tetap ngebul. Tapi di balik kesederhanaan itu ada satu pelajaran yang ditanam terus sejak kecil. Yaitu soal uang. Dari kecil lu udah sering dengar kata hemat, kata simpan, kata tahan diri. Orang tua bilang kalau dapat uang jangan dihabisin buat sesuatu yang bikin senang sesaat. Karena uang itu bisa jadi benih buat sesuatu yang lebih besar. Nah, pola pikir inilah yang jadi pondasi utama kenapa banyak orang Tionghoa bisa sukses di dunia dagang sampai jadi pemegang saham besar. Gue ceritain ke lu bukan dari teori doang, tapi dari pola hidup yang nyata. Lu bisa lihat sendiri gimana cara mereka memandang uang. Bukan sekadar alat buat belanja, tapi mereka lihat uang itu kayak bibit padi. Kalau dimakan semua ya habis. Tapi kalau ditanam lagi, bakal tumbuh jadi banyak. Nah, kebiasaan nyimpen ini gak cuma nyimpen doang, tapi muterin. Lu ambil contoh. Ada keluarga yang punya toko kelontong kecil di pasar. Untung sehari mungkin gak seberapa, cuma sedikit. Orang lain mungkin mikir, kecil banget. Tapi mereka gak berhenti. Mereka terus putar keuntungan itu buat nambah stok barang. Hari demi hari barang makin banyak, pembeli makin percaya, aliran uang makin deras. Dari situ kelihatan jelas mereka gak ngejar kayak mendadak, tapi kayak yang pasti. Hal lain yang bikin mereka beda itu soal relasi. Ada istilah yang kuat banget guanxi yang artinya hubungan. Mereka percaya bahwa hubungan dengan orang lain itu bisa lebih berharga dari sekadar uang. Makanya kalau dagang, mereka sering banget kasih harga yang wajar bahkan lebih murah dikit, biar hubungan dengan pelanggan atau pemasok tetap terjaga. Prinsipnya, lebih baik untung kecil tapi jalan terus daripada sekali doang lalu hilang. Dari hubungan ini lahir kepercayaan. Kalau orang udah percaya, urusan dagang jadi gampang. Barang bisa masuk lebih cepat, modal bisa ketemu lebih lancar, dan peluang bisnis baru bisa kebuka lebar. Sekarang gue ajak lu bayangin gimana kerasnya langkah awal. Gak ada yang instan. Banyak dari mereka mulai dari nol bener-bener. Ada yang jualan keliling naik sepeda, ada yang buka warung di pinggir jalan, ada yang kerja di toko orang lain dulu. Tapi yang penting itu konsistensi. Lu gak perlu langsung gede, lu cukup mulai. Meskipun kecil asal jalan terus, lama-lama jadi besar. Itulah yang mereka tanam di kepala anak-anaknya. Gua yakin lu pasti pernah lihat anak kecil jaga toko. Bantu hitung uang atau ngangkat barang. Itu bukan sekadar bantu, tapi latihan mental biar dari kecil. Mereka ngerti gimana caranya bisnis berjalan. Filosofi mereka soal dagang juga unik. Mereka lebih suka bisnis yang muter cepat. Misalnya jual barang kebutuhan sehari-hari, sembako, makanan, minuman. Kenapa? Karena orang butuh tiap hari, jadi barangnya laku terus. Keuntungan mungkin tipis, tapi perputarannya cepat. Kalau sehari bisa jual 100 barang dengan untung sedikit, hasilnya tetap lebih besar daripada jual satu barang dengan untung besar, tapi jarang laku. Prinsipnya jelas, jangan kejar keuntungan gede tapi lambat. Mending kecil tapi stabil. Dari sini lahirlah mental tahan banting. Gak gampang goyah, gak gampang berhenti. Dari hasil itu mereka pelan-pelan mulai mikirin naik kelas. Gak cuma jualan eceran, tapi ngincar posisi sebagai grosir atau distributor. Karena kalau udah jadi grosir, semua toko kecil bakal belanja ke mereka. Jadi bukan cuma punya pelanggan langsung, tapi punya jaringan yang bikin perputaran uang makin besar. Dan ketika udah kuat di level itu, mereka nggak berhenti. Mereka cari jalan buat diversifikasi, mulai masuk ke properti, pabrik, sampai investasi saham. Karena mereka tahu kalau cuma ngandelin satu sumber bisa bahaya. Jadi makin luas bisnisnya, makin kuat posisinya. Semua itu nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada disiplin keluarga. Anak-anak dari kecil udah dididik keras. Mereka diajarin jangan manja, jangan gengsi, jangan gampang nyerah. Lu bisa bayangin anak usia 10 tahun udah bisa jagain toko, ngerti cara catat stok barang, bahkan ngerti kapan harus naikin atau nurunin harga. Itu latihan mental yang nggak semua orang punya. Makanya pas mereka dewasa, insting bisnisnya udah kebentuk. Mereka nggak takut ambil keputusan, nggak takut rugi. Karena dari kecil udah terbiasa. Kalau gua tarik garis, kunci suksesnya ada di 3 hal besar. Disiplin keuangan, jaringan relasi, dan mental tahan banting. Disiplin keuangan bikin mereka punya modal. Jaringan relasi bikin mereka punya akses. Mental tahan banting bikin mereka nggak gampang jatuh. Dan kombinasi ini yang bikin mereka bisa lompat dari sekadar pedagang kecil sampai jadi pemegang saham besar di perusahaan raksasa. Lu bayangin aja, orang yang dulunya cuma dagang sembako di pasar, bisa punya saham di bank, di pabrik, di perusahaan teknologi. Itu bukti kalau langkah kecil yang konsisten bisa bawa ke sesuatu yang gede banget. Lu perhatiin deh,
Makin lama usaha kecil yang dikelola dengan sabar dan telaten mulai berubah jadi mesin yang kuat banget. Dari awal cuma punya satu toko kecil, tiba-tiba udah bisa buka cabang. Dari cuma jualan langsung ke pembeli, tiba-tiba udah bisa pasok ke warung-warung lain. Ini bukan sulap tapi hasil dari perhitungan yang konsisten. Setiap rupiah yang masuk gak pernah dilepas sia-sia. Kalau ada untung, langsung diputar lagi. Kalau ada kesempatan buat nambah barang baru, mereka berani ambil. Kalau ada peluang masuk ke lokasi yang lebih ramai, mereka siap nyoba. Semua itu dilakukan dengan rasa percaya diri yang dibangun dari kebiasaan kerja keras sejak kecil. Yang bikin mental mereka beda adalah cara pandang terhadap kesulitan. Buat orang lain, rugi atau stok gak laku bisa bikin patah semangat. Tapi buat mereka, rugi itu bagian dari belajar. Gagal itu bukan akhir, tapi modal pengalaman. Makanya gak heran kalau banyak di antara mereka yang sanggup bangkit berkali-kali. Ada yang pernah kebakaran toko, ada yang pernah ditipu partner, ada yang pernah ditinggal lari sama pembeli yang gak bayar. Tapi bukannya berhenti, mereka justru makin hati-hati, makin cerdas, makin kuat. Gua bilang ke lu, mental kayak gini gak kebentuk kalau gak dilatih dari kecil. Lalu ada hal penting lain, yaitu cara mereka menempatkan diri dalam rantai dagang. Banyak orang cuma pengen jadi penjual yang laku, tapi mereka mikir lebih jauh. Kalau lu cuma jadi penjual, lu masih bergantung sama pemasok. Tapi kalau lu bisa jadi pemasok, semua penjual kecil otomatis datang ke lu. Itu artinya lu bukan lagi pemain bawah, tapi udah pegang kendali. Nah, dari sinilah muncul pola pikir naik kelas. Sedikit demi sedikit mereka nyari cara biar bisa jadi pengendali jalur barang. Karena siapa yang pegang distribusi, dia yang pegang kekuatan. Bukan cuma soal barang fisik, tapi juga soal kepercayaan. Lu bayangin, kalau ada toko yang udah kenal sama pemasok selama 5 tahun, percaya sama kualitas barangnya, percaya sama harganya, pasti nggak gampang pindah ke tempat lain. Kepercayaan ini yang bikin jaringan mereka susah digoyang. Orang lain bisa jual lebih murah, tapi kalau nggak ada hubungan dan nggak ada rasa aman, tetap aja kalah. Jadi kunci sukses itu bukan cuma angka, tapi hubungan manusia. Dari titik ini, gue mau bikin lo mikir, apa bedanya orang yang cuma dagang seumur hidup sama orang yang bisa jadi pemegang saham besar? Bedanya ada di cara mereka muterin modal. Kalau orang biasa begitu punya untung gede, langsung dipakai buat gaya hidup. Beli rumah mewah, mobil baru, jalan-jalan. Tapi orang yang punya visi, mereka tahan diri. Mereka pikir, bagaimana kalau uang ini gua taruh di tempat yang bisa ngasih gua keuntungan jangka panjang? Dari situlah mereka mulai kenal dunia saham. Awalnya sederhana, mereka tanam modal di usaha kecil lain. Misalnya punya temen yang mau buka toko baru. Mereka kasih modal, tapi minta bagian dari keuntungan. Dari situ mereka belajar, oh ternyata gue bisa dapat hasil tanpa harus kerja setiap hari di lapangan. Pelan-pelan pola pikir ini berkembang. Mereka mulai masuk ke usaha yang lebih besar, bikin pabrik kecil, gabungin modal sama kerabat, atau bahkan jadi investor di perusahaan yang lagi butuh dana. Lu bayangin, dari awal cuma dagang mie atau beras, akhirnya punya saham di perusahaan penggilingan beras. Dari awal cuma jual gula, akhirnya punya saham di pabrik gula. Dari awal cuma jual rokok eceran, akhirnya punya saham di perusahaan rokok. Inilah langkah besar yang bikin mereka lompat jauh. Mereka sadar bahwa kalau cuma ngandelin dagang doang ada batasnya. Tapi kalau pegang saham, batas itu jadi hilang. Karena saham artinya lu pegang kendali. Meskipun lu nggak selalu terjun langsung, hal lain yang bikin mereka kuat adalah budaya keluarga. Mereka selalu ngajarin anaknya jangan lepas tangan sama usaha. Meskipun udah kaya, tetap turun tangan. Anak-anak mereka dilatih bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pemain. Mereka belajar dari bawah, ngerti rasanya capek, ngerti rasanya ditolak, ngerti rasanya rugi. Jadi ketika bisnis makin besar, mereka nggak gampang sombong. Mereka tahu betul nilai kerja keras. Gue juga mau kasih lu gambaran soal keberanian mereka. Banyak orang takut masuk ke usaha baru karena mikir, nanti kalau rugi gimana? Tapi mereka mikir sebaliknya, kalau nggak nyoba gimana bisa tahu? Resiko itu pasti ada. Tapi dengan perhitungan matang, resiko bisa dikelola. Dan mereka lebih rela gagal setelah nyoba, daripada gagal karena nggak pernah berani. Diversification. Hari ini dagang beras, besok buka toko besi, lusa coba properti, minggu depan lirik saham perusahaan teknologi. Semua dicoba, karena mereka tahu nggak ada jaminan satu usaha bisa bertahan selamanya. Dan yang paling hebat, mereka nggak pernah jalan sendiri. Selalu ada pola kumpul modal bareng. Misalnya ada 5 saudara. Masing-masing kumpulin modal, bikin satu usaha. Kalau berhasil mereka bagi hasil, kalau gagal mereka tanggung sama-sama. Dari sini kebentuk solidaritas. Mereka nggak sibuk saling jatuhin, tapi saling dorong, karena mereka percaya
Kalau satu maju, yang lain ikut maju. Itulah kenapa jaringan mereka makin luas, makin kuat, makin susah dikalahkan. Semua proses itu ngarah ke satu titik, yaitu jadi pemilik. Mereka nggak puas kalau cuma jadi orang yang kerja keras tiap hari. Tapi mereka pengen punya sesuatu yang bisa terus kasih hasil, meskipun mereka nggak lagi kerja. Makanya kepemilikan saham jadi tujuan besar. Karena dengan saham, mereka punya posisi di meja pengambil keputusan. Dengan saham mereka punya hak suara. Dengan saham, mereka nggak lagi cuma pedagang, tapi jadi pemilik kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Kalau lu udah ngerti pola pikir sama cara mereka bergerak, sekarang gua mau tarik lu lebih jauh. Bayangin orang yang awalnya cuma jualan kecil, tiap hari bangun pagi buka toko, malam baru tutup, akhirnya duduk di ruangan besar sebagai pemegang saham perusahaan raksasa. Itu bukan dongeng, itu kenyataan yang bisa lu lihat di banyak konglomerat keturunan Tionghoa. Dan rahasianya selalu sama, mulai kecil, sabar, disiplin, muter uang, bangun jaringan, tahan banting, lalu lompat ke kepemilikan. Gua kasih lu ilustrasi nyata. Ada orang mulai dagang sembako di pasar. Tiap hari untungnya kecil, tapi dia tahan diri nggak foya-foya. 2 tahun jalan, tokonya jadi lebih rame. Stok barang makin lengkap. 5 tahun kemudian, dia jadi pemasok untuk warung-warung di sekitar. 10 tahun kemudian, dia udah punya gudang besar. Dari situ dia mulai main di level grosir. Nah, begitu udah pegang grosir, duit yang muter jadi gila-gilaan. Dengan posisi ini, dia bisa ambil keputusan strategis. Masuk ke bisnis properti, ikut tanam modal di pabrik, atau bahkan masuk ke saham perusahaan publik. Dari satu toko kecil, akhirnya dia bisa duduk sejajar dengan para pengusaha besar yang dulu cuma bisa dia lihat dari jauh. Perjalanan itu panjang, tapi kalau lu perhatiin, jalannya jelas banget. Mereka nggak pernah buang waktu buat sesuatu yang nggak ada nilainya. Mereka nggak gampang kebawa gengsi. Lu mungkin lihat mobilnya sederhana, bajunya biasa, gaya hidupnya nggak lebay. Tapi di balik kesederhanaan itu, mereka nyimpen modal gede yang terus diputer. Karena buat mereka, gengsi nggak bisa bayar masa depan. Yang bisa bayar masa depan itu aset. Makanya begitu mereka punya cukup modal, mereka nggak berhenti di dagang. Mereka masuk ke dunia kepemilikan. Ini yang bikin mereka beda. Mereka ngerti bahwa pemegang saham itu posisinya di atas orang kerja. Orang kerja dapat gaji tiap bulan. Tapi pemegang saham dapat bagian dari keuntungan besar. Orang kerja bisa capek, bisa tua, bisa pensiun. Tapi saham gak kenal capek, gak kenal umur. Selama perusahaan jalan, saham itu ngasih hasil. Nah, mindset inilah yang bikin mereka berambisi pindah dari pedagang ke pemilik saham. Lu bayangin kalau satu keluarga berhasil jadi pemegang saham di perusahaan-perusahaan besar. Itu artinya mereka nggak cuma ngontrol satu pasar, tapi bisa ngontrol banyak sektor. Mereka bisa punya saham di bank, di pabrik semen, di perusahaan makanan, di perusahaan teknologi. Dan semua itu dimulai dari pola pikir sederhana. Jangan habiskan uang, tanam lagi, putar lagi, sabar, konsisten. Hal lain yang bikin mereka bisa kuat banget adalah cara mereka ngebentuk generasi berikutnya. Anak-anak mereka nggak dimanja. Meskipun punya uang banyak, mereka tetap disuruh kerja di toko, ikut turun ke lapangan, ngerti rasa susah. Jadi ketika bisnis diwarisin, mereka nggak cuma dapat aset, tapi dapat mental pejuang. Itu kenapa banyak keluarga Tionghoa bisa punya bisnis yang bertahan lintas generasi. Bukan cuma bertahan, tapi malah makin gede. Sekarang gue tanya lu, apa yang bikin cerita ini relevan buat hidup lu? Jawabannya jelas, karena pola ini bisa dipelajari. Lu nggak harus keturunan Tionghoa buat bisa sukses kayak mereka. Yang lu butuhin itu disiplin, keberanian, dan kesabaran. Kalau lu bisa tahan diri buat nggak ngabisin uang cuma demi pamer. Kalau lu bisa bangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kalau lu bisa terus konsisten meskipun hasil kecil, gue yakin lu juga bisa jalanin jalur yang sama. Gue nggak bilang gampang, jelas susah. Ada jatuh, ada rugi, ada gagal. Tapi semua orang besar juga ngalamin itu. Bedanya mereka nggak berhenti, mereka nggak nyalain orang lain. Mereka nggak nunggu keajaiban. Mereka jalan terus hari demi hari, langkah demi langkah. Itulah yang bikin mereka bisa berdiri di puncak. Dan ada satu hal penting yang harus lu ingat. Mereka nggak pernah puas. Begitu satu tujuan tercapai, mereka pasang tujuan berikutnya. Begitu punya toko, pengen punya gudang. Begitu punya gudang, pengen punya pabrik. Begitu punya pabrik, pengen punya saham di perusahaan besar. Begitu punya saham, pengen warisin ke generasi berikutnya. Siklus itu nggak berhenti. Makanya kerajaan bisnis mereka terus tumbuh. Kalau lu denger kisah ini lewat TTS, gue pengen lu ngerasain getaran semangatnya. Lu bayangin diri lu ada di posisi itu. Dari nol, pelan-pelan naik sampai akhirnya lu punya kendali, punya kekuatan, punya pengaruh. Jangan keburu minder kalau sekarang posisi lu masih kecil. Justru dari kecil itu lu bisa latihan.
Lu bisa tempa mental lu. Lu bisa buktiin ke diri lu sendiri bahwa langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan. Jadi inti yang harus lu genggam itu sederhana. Pertama, disiplin soal uang. Jangan biarin uang lu habis buat hal-hal yang gak ada nilainya. Tanam lagi, putar lagi biar tumbuh. Kedua, bangun hubungan yang sehat. Jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi jaga relasi, jaga kepercayaan, karena kepercayaan itu aset yang gak bisa dibeli. Ketiga, punya mental tahan banting. Jangan gampang jatuh, jangan gampang menyerah, jangan gampang puas. Kalau 3 hal itu lu pegang, gue yakin suatu hari lu juga bisa berdiri sebagai pemegang saham besar. Mungkin sekarang lu masih dagang kecil-kecilan, masih kerja keras tiap hari, masih ngitung untung recehan. Tapi kalau lu sabar, konsisten, terus belajar, terus muter uang, lu bakal sampai juga. Karena perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan setiap langkah kecil yang lu ambil hari ini adalah tiket menuju masa depan yang gede banget.